Saya ingin sharing di mana ini pengalaman dari saya menemui banyak orang yang mengalami hal tersebut, baik perempuan atau laki-laki. Pengalaman ini berasal dari kasus perjodohan di Indonesia yang marak sekali, di mana di Indonesia masih memegang teguh banyaknya kasus perjodohan. Bila mana ditarik mundur, kasus perjodohan ini memiliki latar belakang dengan hegemoni yang sama di setiap daerah dan di setiap sukunya. Pertama, perjodohan ini berlatar belakang masalah agama. Yang kedua, masalah kebudayaan. Yang ketiga, masalah kepercayaan. Bahwa bila mana ditarik mundur hal tersebut sesuai dengan filsafat gender dan hukum yang ada di Indonesia, di mana kasus perjodohan ini sebenarnya tidak boleh ada. Bila mana hal tersebut ada, jadi di dalam psikologi gender menjelaskan hal tersebut ditolak oleh pemikiran. Karena apa? Setiap orang yang mau melakukan perikatan atau menikah itu tidak bisa didasari dengan hanya perjodohan saja, tapi hal tersebut didasari oleh dua orang yang bersepakat. Dengan bahasa kasarnya, setiap orang yang mau melakukan persetubuhan itu didasari dengan rasa jatuh cinta. Di dalam hukum pula, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak melangsungkan kehidupannya yang layak, meneruskan keturunannya dan lain-lain. Di dalam kompilasi hukum Islam pula menjelaskan bagaimana setiap pernikahan tersebut didasari oleh dua orang yang sama-sama bersepakat di depan negara atau otoritas khitab. Pertama, di permasalahan agama ini seringkali muncul. Yang paling mencolok itu di dalam agama saya, di agama Islam itu masih banyak pula yang berlatar belakang ilmu agama yang kuat, ilmu agama Islam yang kuat itu masih seringkali dijodohkan. Pada dasarnya di dalam agama bahwa nabi saja tidak pernah dijodohkan atau istrinya saja tidak pernah dijodohkan. Koreksi bila mana saya salah. Yang kedua, budaya. Saya hidup di lingkungan Jawa kental di mana masih memiliki kepercayaan perempuan yang tidak dijodohkan, perempuan yang menikahnya lambat, dia akan kena wayuh atau mungkin menikahnya telat. Selanjutnya, kepercayaan bila mana setiap orang yang menikah, jadi setiap orang tua itu memiliki kepercayaan tidak ingin anaknya sengsara dengan taraf ekonomi yang cukup. Hal tersebut menjadi alasan terbesar dari perjodohan itu. Budaya ini bisa dipotong karena budaya ini merupakan ilmu dari antropologi, ilmu dari stigma masyarakat yang muncul. Pada dasarnya stigma itu dimunculkan pada zaman dahulu yang mungkin masih relevan sedikit di zaman ini. Misal batu loncatan dari diri kita dengan mungkin generasi-generasi orang tua kita yang berumur 50 tahun atau di atas 50 tahun itu batu loncatannya sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan. Perempuan yang tidak dijodohkan maka dia akan menikah dengan telat itu tidak terbukti, karena perempuan tersebut dapat menemui calonnya sendiri, memiliki perbandingan tersendiri. Jadi banyak hari ini perempuan yang menikah dan lain-lain, bahwa
Bahkan R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu menolak atas menjadi istri kedua atau dipoligami itu, bahwa hal tersebut kan menolak tentang perjodohannya. Lantas dia menuliskan Mina dulu mati ilan nur, atau dari kegelapan menuju kecahayaan, sebagai emansipasi wanita. Selanjutnya kepercayaan di mana ekonomi itu menjadi taraf yang tinggi, bahwa perjodohan tersebut bisa berbanding lurus dengan ekonomi, di mana perjodohan tersebut dapat menolong permasalahan ekonomi. Yang kedua, perjodohan tersebut juga dapat tidak berbanding lurus dengan nilai ekonomi, dengan dalil apakah setiap orang yang dijodohkan tersebut dijamin ekonominya akan maju pula. Hal tersebut masih belum bisa dibuktikan oleh kenyataan atau takdir hari ini. Di Indonesia tersendiri banyak muncul kasus perjodohan yang mungkin memberikan dampak buruk bagi subjek-subjek yang dijodohkan. Misal kasus terakhir oleh KPAI di Indonesia itu melakukan perjodohan. KPAI menolak perjodohan di Jawa Barat kalau tidak salah. Itu karena di bawah umur. Bahkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, bila mana setiap orang yang berumur 21 tahun dikatakan dewasa, maka dewasa tersebut dapat menentukan kehidupannya tersendiri di depan sana. Terlebih lagi, perjodohan ini dapat menimbulkan dampak efek buruk bagi si yang dijodohkan. Setiap orang tua kadang tidak berpikir, atau mungkin hanya berpikir sesaat tentang perjodohan tersebut, tidak pernah memikirkan anak-anaknya itu ke depannya mau gimana dan lain-lain. Atau bahkan kita memiliki alasan lain, orang tua memiliki alasan lain tentang perjodohan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari perjodohan tersebut by data atau by realita di Indonesia tersendiri. Yang pertama, kasus perceraian yang tinggi. Yang saya tahu bahwa banyak perceraian yang dilakukan di Indonesia atas dasar kasus perjodohan. Itu di pengadilan itu sangat memalukan bagi saya. Kenapa setiap orang yang dijodohkan tidak memilih, anak itu tidak dibiarkan untuk memilih sendiri, tapi malah dijodohkan, yang akhirnya menimbulkan perceraian. Hal tersebut malah lebih berbahaya ketimbang dia memilih sendiri. Yang kedua, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena hal tersebut muncul ketidakpuasan di dalam hati. Yang selanjutnya, ketidakharmonisan rumah tangga. Yang selanjutnya, muncul efek psikologi ke depan jangka panjang bagi subjek-subjek yang dijodohkan oleh orang tuanya. Yang selanjutnya, sosial kita menjadi berubah karena hasil dari perjodohan. Beberapa hal akan saya kupas satu persatu, karena advokasi ini merupakan sebagian dari pengalaman saya yang bertemu dengan perempuan yang saya sukai, lalu perempuan tersebut juga suka dengan saya, tapi ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan alasan tertentu yang mungkin tidak masuk logika dan lain-lain. Terima kasih telah melihat diskusi saya, sharing saya. Untuk orang-orang yang dijodohkan di luar sana, mohon bersabar dan advokasilah orang tua supaya orang tua kalian diberikan pemahaman, karena batu loncatan kita dengan orang tua itu sangat jauh, maka harus diberi pemahaman dengan cara sedikit demi sedikit. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Untuk orang-orang yang dijodohkan, tetap semangat.